Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab eh, materi di sub CLO 3 kalkulus lanjut. Pertama itu ada soal ditanyakan, diketahui sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan helix yang diberikan oleh RT-nya itu sin T arah dari I ditambah cos T arah dari J ditambah T kuadrat dikurang 3T ditambah 2 arah dari K. Nah, dimana si komponen arah dari K-nya itu menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya itu pasti lebih dari 0. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ditanyakan apakah partikel tersebut bergerak ke bawah. Pertama, untuk menentukan si partikelnya itu apakah ke bawah atau ke atas itu ada komponen K-nya. Ada komponen K arah dari K, mana ini set T-nya itu T kuadrat minus 3T tambah 2. Sini untuk melihat apakah partikel ini pernah bergerak ke bawah, perlu melihat dari arah perubahan dari ZT-nya di mana. Di sini dz per dt d per dt t kuadrat minus 3t tambah 2 dengan 2t minus 3. Nah, di sini ditentuin dari si dz-nya, dz per dt. Kalau dz per dt-nya tuh lebih dari 0, maka itu naik. Kalau kurang dari 0 itu turun. Nah, kalau si dz per dt-nya tuh sama dengan 0, maka ini titik balik. Lalu dicek dari nilai turunan yang di sini. Nah, turunannya tuh udah dapat 2t min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau di standarkan jadi t sama dengan 3 per 2. Karena si t-nya itu pasti nggak akan kurang dari 0 dan t-nya itu ada nilai, jadi 0 kurang dari t kurang dari 3 per 2. Nah, 2t minus 3 kurang 0. Jadi si partikel ini ya pernah bergerak ke bawah. Jadi dari t atau waktunya tuh 0 sampai dengan t 3 per 2. Jadi si turunnya itu makin turun ya makin berkurang lah. Jadi si partikelnya itu bergerak ke bawah. Baik.
soal yang pertama. Lanjut lagi untuk bagian B. Oke, lanjut untuk yang bagian B itu ditanyakan, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak Oke, sudah diketahui untuk vektornya tuh tadi sin T arah dari I ditambah cos T arah dari J ditambah T kuadrat minus 3T tambah 2 arah dari K. Di sini turunan dari vektor V T ini yaitu cos T arah dari I dikurang sin T arah dari J ditambah 2T minus 3 arah dari K. Nah, untuk melihat kapan si partikelnya berhenti, pastinya si kecepatannya itu harus 0. Gimana si ininya tuh pertama cos T sama dengan 0, nilainya harus sama dengan 0, minus sin T sama dengan 0, dan juga 2T minus 3 sama dengan 0. Di sini untuk cos T sama dengan 0 itu bakal terjadi kalau T nya itu nilainya tuh pi 2 atau 3 pi per 2. Kalau sin T negatif sin T sama dengan 0 terjadi kalau T nya itu 0 pi atau 2 pi, dan juga kalau 2T minus 3 itu sama dengan 0 kayak seperti yang sebelumnya, T nya itu 3 per 2. Nah, karena di sini untuk T nya itu secara bersamaan tidak ada nilai yang sama, jadi untuk si partikelnya itu dianggap tidak berhenti, tidak ada nilai yang sama. Jadi partikel tidak berhenti. Seperti itu. Dikarenakan nilainya itu tidak ada yang sama, maka si partikelnya itu tidak pernah berhenti bergerak. Oke, itu untuk yang bagian B. Lanjut untuk yang soal bagian C itu ditanyakan pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Oke, berarti pertama yang pastinya
waktunya atau T-nya itu lebih dari 0, karena ya waktunya terus bertambah semakin si partikel itu ada di atas tanah. Nah, yang ditanyakan ini 12 meter, berarti dari vektor posisinya tuh Z, T nya itu T kuadrat minus 3T tambah 2. Nah, di sini pastinya si kalau T nya 12 berarti T kuadrat. Nah, bisa. Sudah bawa dulu. T kuadrat minus 3T tambah 2 sama dengan 12, atau kalau ingin dipindahkan ke satu sisi jadi T kuadrat minus 3T tambah 2 minus 12 sama dengan 0. Nah, atau disederhanakan lagi jadi 3T minus 10 sama dengan 0. Nah, sini untuk mencari waktu itu pakai rumus kuadrat. Jadi tinggal dimasukin aja untuk rumus kuadratnya itu coba T sama dengan minus 3T plus minus dari akar minus 3 akar pangkat 2 kurang 4, 1 dikurang 10 per di 1. Nah, ini kalau disederhanakan lagi jadi T sama dengan 3 plus minus dari 9 minus 4 minus 10 per 2. Jadi T nya itu 3 plus minus, jadi gini ya, tiga plus minus dikali 9 kali 3 10. Oh bentar, ya salah. Jadi 3 kali, oke, jadi 9 ditambah 40 karena 4 kali minus 10 per 2. Perbedaannya begini ya. Nah, jadi T sama dengan 3 plus minus 49 per 2. Nah, ini ada dua versi. Si T nya kalau sama dengan 3 tambah akar dari 49 7 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Dan versi kedua T itu 3 dikurang 7 per 2
berarti minus 4 per 2 sama minus 2. Nah ini ada 2 nilai T dikarenakan tadi si T itu waktu dan tidak mungkin waktunya tuh negatif dan sudah didefinisikan di awal, maka T nya itu 5. Jadi dari 5 detik T sama dengan 5 detik waktu yang perlu ditempuh untuk si partikel itu mencapai 12 meter. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Baik, lanjut ke soal selanjutnya itu untuk bagian D. Berapakah kecepatan partikel saat di atas 12 meter? Ketinggian 12 meter di atas tanah. Nah, tadi sebelumnya sudah diketahui saat partikel di atas 2 meter pasti T-nya itu sama dengan 5. Jadi di sini ada tinggal dimasukin saja ke vektor turunan. T-nya itu cos dari T arah I dikurang sin T arah J ditambah 2 T min 3 dari K. Nah, di sini T-nya itu disubstitusikan jadi 5. Jadi V 5 sama dengan cos 5 T minus sin 5 C tambah 2 kali 5 dikurang 3 K arah dari K. Nah, atau saat disederhanakan ya jadi ini cos 5 arah T dikurang sin 5 arah C tambah 5 kali 2 10 kurang 3 7 dari arah K. Lalu cari kecepatan total arah panjangnya itu V 5 nya tuh cos 5 akar 2 ini ditambah sin 5 akar kuadrat tambah 7 akar kuadrat. Jadi di sini cos 5 dan negatif sin 5 nya itu dijadiin radian. Didapatkan untuk cos 5 nya tuh cos 5 sama dengan habis dikonvert ke radian jadi 0,2837 sin 5 nya itu jadi negatif 0,9589.
Jadi didapatkan 5-nya tuh 0,2837 kuadrat ditambah negatif 0,9589 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ini nilainya itu kecil, hasilnya 0,0805 ditambah 0,9195 ditambah 49. Jadi hasilnya tuh kan jadi akar dari 50. Nah, kesini 5 yaitu secara kecepatannya itu berarti akar dari 50 hasilnya itu 7,07 ya 7,07 berarti kecepatan partikelnya itu 7,07 meter per detik. Nah, jadi untuk kecepatan partikel di atas 12 meter di permukaan tanah itu secepat 0,7 meter per detik. Belum di capture. Nah, ya. Oke, lanjut untuk soal bagian terakhir. Di sini itu ada tentukan masih ada vektor arah garis singgung di ketinggian 12 meter. Nah, si vektor kecepatannya itu sudah diketahui. Jadi si v t nya itu cos t arah dari i kurang sin t arah dari j tambah 2t min 3 kali arah dari k. Sebenarnya untuk yang vektor ini karena tadi beberapa sudah ada yang diketahui, jadi t-nya itu kan tadi diketahui t-nya itu 5. Nah, ketika t-nya itu 5, si cos-nya itu ya, atau cos 5 itu jadikan radian jadi 0,2837 dan sin 5 itu jika diradiankan negatif 0,9589 dan 2t minus 3 itu tadi 7. Jadi tinggal dimasukkan saja atau substitusikan. Jadi v 5 0,2837 dari i ditambah minus 0,9589 arah dari j ditambah 7 arah dari k. Nah, di seperti itu
kalau di sederhanakan ya ini V5 nya itu jika T-nya itu 5, di cos 5 nya tuh diradiankan 0,2837 arah dari I dikurang atau ini di kan vektor itu jadi V5 nya itu 0,2837 0,9589 dan 7. Nah 3 ini yang vektor garis singgung lintasannya kalau T-nya itu sama dengan 5. Oke. Itu untuk yang soal bagian ini. Terima kasih. Baik, lanjut untuk soal yang kedua. Di sini diketahui ada sebuah kurva berikut yang mana y-nya itu kalau nilainya 0 jika x-nya tuh kurang dari sama dengan 0 dan juga y-nya itu nilainya tuh x pangkat 3 jika x-nya tuh lebih dari 0. Di sini ada pertama itu perlu menentukan udah nggak bisa A-nya tuh tentukan nilai turunan ya pertama saat x-nya tuh sama dengan 0. Oke. Yang pertama tuh mencari nilai y, turunan dari y. Nah, sini bisa mencari dari turunan kiri dan turunan kanan. Kiri atau x sama dengan kurang dari 0. Di sini tinggal dimasukin aja. Jadi y1 limit dari 0 dan y 0 plus h dikurang y 0 per h. Sini pastinya limit dari h mendekati 0 kurang 0 per h. Di sini hasilnya itu ya 0. Kedua, turunan dari kanan. X lebih dari 0. Jadi y dengan x pangkat 3. Nah, jadi y turunan pertama y sama dengan 3x kuadrat. Sini y ini 1 sama dengan limit dari x mendekati 0 plus 0 plus kalau ini berarti 0 min. Nah ya baru ingat 3x kuadrat sama dengan 0. Nah jadi sudah diketahui untuk turunan kiri x kurang dari sama dengan 0 itu hasilnya 0 dan juga dari arah kanan x lebih besar dari 0 itu 0 juga. Jadi ya turunan pertama dari 0 itu 0. Oke, ini untuk yang A. Capture. Lanjut untuk soal selanjutnya. Oke, untuk yang soal B nya itu dicari, tentukan besar
kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, jadi untuk rumusnya itu Y sama dengan Fx. Untuk kurva itu berarti K sama dengan turunan kedua dari Y 1 tambah Y turunan pertama pangkat 2 pangkat 3 per 2. Nah, pertama itu cari turunan kedua dari kanan karena si turunan pertamanya tuh udah diketahui. Nah, kedua kanan Y1 sama dengan 3x kuadrat sama dengan, nah ini kalau turunan kedua berarti 6x, langsung sederhanakan jadi Y masih nolnya tuh arah dari kanan sama dengan 0, berarti turunan dari kiri, turunan kiri ini udah diketahui kan Y itu 0 dari kiri, jadi turunan keduanya itu sama dengan 0, jadi dijabarkannya itu 0. Nah, dari kiri sama dengan 0, berarti untuk 2 sama dengan 0. Oke, sepertinya saya perlu break dulu untuk tahapan selanjutnya substitusi. Break aja bentar. Baik, lanjut, tinggal sedikit lagi. Jadi untuk yang turunan kedua itu sudah diketahui tadi, dari kiri dan kanannya itu sama 0 dan 0, maka si turunan keduanya itu 0. Nah, di sini tinggal disubstitusikan ke rumus kelengkungan ini. Jadi jika disubstitusikan K 0 sama dengan 0 per 1 tambah 0 pangkat 2 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya itu 0 juga. Jadi sudah diketahui untuk kelengkungan dari kurva di titik 0,0 yaitu 0. Di kelengkungannya 0. Sama dengan 0. Atau K sama dengan 0. Baik. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai soal di sub CO3 kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.